Bab 3847. Hadiah tertinggi. Akibatnya, senior terkuat memadatkan 8 pola cahaya lengkap dan tentu saja yang pertama dalam daftar emas. Ketika pelatihan selesai, ia memperoleh pedang abadi yang kuat. Memadatkan 8 garis cahaya dan hanya memberi 1 pedang, kakak kedua, Master Mulia ini terlalu pelit. Mulyanihu mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Erikin telah menyerap energi bintang fajar dengan cara yang sangat istimewa akhir-akhir ini. Ini baru 8, bisa dibayangkan betapa sulitnya mencapai hasil ini. Pelit. Kalau begitu kamu salah. Jenohu menggelengkan kepalanya. Jangan meremehkan pedang ini. Meskipun pedang abadi tidak bisa terlihat peringkatnya dan penampilannya tidak terlalu aneh. Tapi selama berada di tangan orang ini, kekuatan spiritualitasnya bisa ditingkatkan lebih dari 10 kali. Awalnya senior ini adalah seorang kultivator, tetapi selama ia menggunakan pedang ini untuk membaca mantra ilmu sihir, ia dapat meledak menjadi kekuatan seorang kultivator. 2 kegagalan. Kultivator sulit untuk menyesali lawan 2 kegagalan dan bahkan melukai lawannya secara serius. Dengan 1 pedang, kamu bisa membuat kultivator 1 penurunan melompat untuk membunuh. Mulyanihu tercengang dan para kultivator juga sedikit terkejut. Kakak kedua, apa yang terjadi pada orang ini pada akhirnya? Sayang sekali kultivator ini, dalam mengejar 9 pola cahaya, terluka parah di hutan pagi kabut dan bahkan Reiki yang dihadiahi oleh percobaan berikutnya tidak dapat menyembuhkannya. Setelah itu di rapat terbesar selanjutnya, dia masih kalah dari Tuan Istana-Istana Bintang yang hanya merupakan setengah langkah dari 3 penurunan dan langsung gagal. Dan yang lebih disayangkan, pedang abadi ini hanya berupa benda padat di sini. Ketika kultivator ini kembali ke daratan Jeushu, pedang abadi ini akan berubah menjadi uap air dan benar-benar menghilang. Bagaikan keranjang bambu yang kosong. Ketika Jenohu mengatakan ini, dia juga menyentuh dagunya dengan ekspresi menghela napas. Sejak saat itu, ada para kultivator yang berusaha mengembalikan kejayaan orang ini, namun sayangnya semua gagal. Bahkan beberapa pejuang kebanggaan membabi buta mengungguli senior ini, bahkan ada yang tidak sengaja meninggal di hutan pagi kabut. Jadi kedepannya, entah itu klan iblis atau pihak daratan Jeushu, mereka tidak mempublikasikan perilaku semacam ini yang berusaha meningkatkan nilai demi pola cahaya. Aku juga hanya melihatnya di buku-buku kuno dan bertanya lagi pada ayah, baru bisa mengetahuinya. Tidak heran aku belum pernah mendengarnya. Mulyanihu mengangguk. Jadi teman seiman Qin, dalam situasimu saat ini, bahkan jika tidak melakukan tantangan apapun, kamu harusnya akan mendapatkan harta yang tidak kurang dari pedang abadi ini. Jenohu menatap Erikin dengan serius. Dan kondisi kultivasimu saat ini tidak terpengaruh. Setelah masuk rapat terbesar, kamu pasti akan mencapai banyak hal. Bukannya aku tidak mau berkontribusi, aku hanya merasa tidak perlu mengambil risiko. Roh binatang berpola 9 garis, tingkat kultivasi dan tubuh Taois telah mencapai 2 kegagalan. Bahkan jika kita banyak, kita mungkin tidak dapat menghadapinya juga. Aku juga memiliki perasaan ini. Tuan Qin telah memenangkan hadiah yang luar biasa, jadi mengapa repot-repot menghabiskan Reiki? Jika sampai mengacaukannya, itu tidak akan sebanding dengan kerugiannya, kata Kaden Huang juga. Tidak perlukah? Ketika Erikin mendengarnya, dia juga menyentuh cincin perunggu tanpa sadar. 8 garis cahaya dan akhirnya dihadiahi pedang abadi untuk pertarungan beda tingkat. Itu seharusnya metode yang pernah kudengar, tapi pernahkah kamu berpikir bagaimana jika aku meningkatkan sampai ke 9 garis?
Jenohu menjelaskan situasinya lagi, tetapi tidak menghilangkan pikiran Erikin itu dan malah membuat Erikin lebih khawatir. Setelah melalui banyak hal, Erikin memiliki pemahaman tentang karakter Master Mulia Galaksi. Dia melakukan sesuatu dengan adil karena 8 pola cahaya dapat dihargai dengan pedang abadi. 9 pola cahaya tidak akan mungkin menjadi hadiah yang sama, itu pasti akan lebih berharga. Kultivasi sejak awal sudah melawan langit. Jika melihat ke depan dan terlalu memikirkannya, kamu akan kehilangan niat awalmu. Aku tidak ingin melakukan ini. Namun, semuanya, aku tidak akan melakukan apapun yang melawan arus. Jika itu benar-benar tidak mungkin saat ini, aku akan mundur tepat waktu. Ini boleh juga. Tanpa diduga, Erikin berpikir seperti ini. Jenohu tertegun sejenak, matanya menyapu kekaguman dan dia menyeringai. Ketika kebanyakan orang bertemu dengan roh binatang pola 9 garis, mereka mungkin akan bersembunyi dan pergi. Dan Erikin tidak hanya memiliki keberanian untuk melakukannya, tetapi juga memiliki ide untuk mencapai hasil yang belum pernah dimiliki hutan pagi kabut sebelumnya. Menang atau kalah, dia pantas dikagumi. Maka kita akan bertarung dengan teman seiman Qin dalam pertempuran ini. Seperti yang dikatakan teman seiman Qin, kita hanya ingin layak untuk hati kita dan aku juga ingin tahu seperti apa hadiah utamanya. Jenohu mengatakan hal-hal ini karena niat baik. Dan tidak peduli apa yang dipilih Erikin, dia telah bersumpah sebelumnya bahwa dia pasti akan membantu sekuat tenaga. Tuan Qin, kami akan mencoba yang terbaik untuk bekerja sama. Kaden Huang juga bangkit dan berkata, "Terima kasih, semuanya, bersiaplah di sini dulu dan aku akan melakukan beberapa persiapan juga." Baiklah. Semua kultivator juga tahu bahwa roh binatang pola 9 garis itu sulit untuk dihadapi dan memang tidak mungkin untuk sesantai dulu dan memang perlu untuk menyesuaikan keadaan. Setelah terpisah dari keramaian, Erikin terbang menjauh dari sini, mendarat di ruang sunyi dengan satu langkah dan mengeluarkan tungku pencakar langit. Gugusan api suci melonjak dalam kehampaan, seketika membakar tungku pencakar langit. Setelah itu, Erikin duduk dengan sungguh-sungguh dan mulai terus melemparkan berbagai rumput ajaib ke dalam tungku obat. Roh binatang pola 9 garis itu adalah 2 kegagalan yang nyata dan bukan hanya ia seorang. Jangan lupa bahwa ada ratusan bawahan yang kejam di sekitar roh binatang pola 9 garis tersebut. Karena itu, Erikin tidak terburu-buru melakukannya, tetapi membiarkan semua orang bersiap terlebih dahulu. Membunuh 1 ekor saja sudah cukup untuk membuat pola cahayanya mencapai 9 garis. Dan premisnya adalah untuk memastikan bahwa itu bisa membunuh. Kabut spiritual secara bertahap menyebar keluar dari tungku dan area di mana Erikin berada terbungkus aroma obat. Di luar kabut hijau, para kultivator telah duduk bersila untuk sementara waktu, sepenuhnya menyesuaikan keadaan mereka, menunggu kedatangan Erikin kapan saja. Kakak kedua, menurutmu apa yang akan dipersiapkan teman seiman Qin? Mulyanihu melihat sekeliling dan tidak bisa melihat Erikin dan merasa gelisah. Roh binatang pola 9 garis, itu adalah iblis monster yang melebihi kemampuan kita untuk bertarung. Bahkan jika kamu memiliki beberapa keterampilan, kamu harus cukup siap. Jenohu menggelengkan kepalanya. Kakak kedua, jika kamu menghadapi roh binatang ini, bisakah kamu menang jika kamu 1 lawan 1? Sulit dikatakan, sebenarnya di hutan pagi kabut, tidak banyak orang yang bisa menghadapi roh binatang pola 9 garis, apalagi mengalahkannya, tapi aku pikir dengan kekuatanku, sangat tidak mungkin untuk menang, kata Jenohu. Itu lawannya adalah 2 kegagalan.
meski roh binatang pola 9 garis itu tidak memiliki ilmu sihir kultivator, pertahanannya luar biasa. Kalau kakak saja tidak bisa menghadapinya, semakin tidak mungkin Erik Kin ini berhadapan dengan ratusan roh binatang di pinggirannya, kata Mulyani Hu dengan pandangan pesimis. Aku akan mengingatnya dengan hati-hati. Metode Erik Kin terutama didasarkan pada tubuh Taois dan teknik penyembunyian, serta teknik formasi. Tapi untuk melawan roh binatang ini, tubuh Taois tidak berguna, bersembunyi tidak berguna, dan untuk formasi, dia juga tidak punya waktu untuk mengaturnya. Itu benar-benar sangat sulit untuk dikalahkan. Jadi, mungkin teman seiman Kin menggunakan waktu ini untuk menemukan cara untuk menahan diri. Zheno Hu tersenyum sedikit, lalu berdiri. Lela Yuan, Kaden Huang dan yang lainnya juga merasakan aura Erik Kin dan semuanya bangkit. Maaf membuat kalian menunggu lama, semuanya, ayo pergi. Erik Kin muncul di depan semua orang, masih mengenakan kemeja abu-abu, ekspresinya tidak berubah sedikit pun dan dia membuka mulutnya. Aura teman seiman Kin. Tapi sambil mengikuti Erik Kin di jalan, mata Zheno Hu bergerak. Bersambung.